Pernahkah Bapak dan Ibu sekalian merasa bahwa tubuh ini semakin hari semakin lelah, tenaga berkurang, dan ingatan mulai sulit diajak bekerja sama? Seolah-olah waktu berjalan terlalu cepat, membawa serta vitalitas yang dulu kita miliki. Mungkin sendi-sendi terasa kaku, tidur tidak lagi pulas, atau bahkan sekedar naik tangga pun terasa seperti tantangan besar yang menguras energi. Rasanya seperti tubuh kita mendahului usia yang tertera di kartu identitas. Dan setiap pagi kita bangun dengan perasaan bahwa kita harus berjuang lebih keras lagi, hanya untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang dulu terasa ringan. Rasa nyeri di sana-sini, semangat yang kian redup, dan kekhawatiran akan masa depan kesehatan seringkali menghantui pikiran. Ini adalah realitas yang pahit, yang dialami banyak dari kita di usia senja. Tapi, bagaimana jika saya katakan ada sebuah rahasia kuno? Sebuah minyak yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita yang bisa membantu mengembalikan semangat, energi, dan kekuatan itu. Bukan hanya sekadar janji manis yang tak berdasar, tapi sebuah warisan yang terbukti secara turun-temurun, sebuah harta karun dari alam yang bisa membawa perubahan signifikan dalam hidup Bapak dan Ibu. Ini adalah kunci yang mungkin sudah lama terlupakan, tersembunyi dalam kearifan lokal yang sederhana namun sangat powerful. Minyak ini, bersama dengan beberapa kebiasaan sederhana yang akan kita bahas, bisa menjadi jawaban atas keluhan-keluhan yang selama ini Bapak dan Ibu rasakan. Dalam video ini kita akan mengungkap bagaimana minyak kuno ini yang sebenarnya sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari bersama dengan beberapa kebiasaan sederhana namun sangat berdampak bisa membantu Bapak dan Ibu merasa lebih bertenaga, tidur lebih nyenyak, hingga bangun dengan segar, mempertajam ingatan, bahkan memperbaiki pencernaan yang sering bermasalah. Ini bukan sihir atau ramuan ajaib, melainkan sebuah pendekatan holistik yang didasarkan pada pengetahuan alami dan gaya hidup sehat yang mendukung tubuh kita untuk berfungsi optimal. Bapak dan Ibu akan melihat bagaimana perubahan kecil yang konsisten dapat menghasilkan dampak yang luar biasa besar pada kualitas hidup. Tonton sampai habis, karena ada sesuatu di bagian akhir yang pasti akan mengejutkan Bapak dan Ibu. Sebuah tips penutup yang bisa menjadi pembeda nyata. Mari kita mulai perjalanan ini dengan rahasia pertama. Jantung dari pembahasan kita hari ini, yaitu minyak kelapa murni atau Virgin Coconut Oil yang biasa kita sebut VCO. Mungkin banyak dari Bapak dan Ibu yang sudah tidak asing lagi dengan minyak kelapa, karena memang sudah menjadi bagian dari tradisi kuliner dan pengobatan di Indonesia sejak dulu kala. Namun VCO ini berbeda. Ia diolah secara khusus, biasanya melalui proses dingin, tanpa pemanasan tinggi, sehingga nutrisi dan khasiat alaminya tetap terjaga utuh. Inilah yang membuatnya menjadi minyak kuno yang istimewa. Sebuah warisan dari bumi yang kini kembali diakui khasiatnya secara ilmiah. Mengapa VCO ini begitu luar biasa? Rahasianya terletak pada kandungan uniknya, terutama asam lemak rantai sedang atau medium chain triglycerides, MCTs. Berbeda dengan minyak lain yang mayoritas mengandung asam lemak rantai panjang, MCT dalam VCO langsung diserap oleh tubuh dan diubah menjadi energi. Bayangkan, tubuh Bapak dan Ibu tidak perlu bersusah payah mencernanya. Ini seperti memberikan bahan bakar super bersih dan efisien langsung ke sel-sel tubuh, termasuk otak. Ketika energi sel-sel tubuh tercukupi, tentu saja Bapak dan Ibu akan merasa lebih bertenaga, tidak mudah lelah, dan aktivitas sehari-hari pun terasa lebih ringan. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa lesu di siang hari, padahal sudah cukup makan? Bisa jadi tubuh membutuhkan sumber energi yang lebih mudah diakses, dan disinilah VCO berperan. Ia membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, menghindari lonjakan energi sesaat yang diikuti penurunan drastis. Selain untuk energi, MCTs dalam VCO juga sangat baik untuk otak. Otak kita membutuhkan energi yang konstan untuk berfungsi dengan baik. Di usia senja, terkadang sel-sel otak mengalami kesulitan dalam menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama. Nah,
MCTs ini bisa diubah menjadi keton di hati yang kemudian menjadi bahan bakar alternatif yang sangat efisien untuk otak. Ini seperti memberikan makanan baru yang disukai otak, membantu meningkatkan fokus, kejernihan berpikir, dan bahkan mempertajam daya ingat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa keton dapat memberikan dukungan luar biasa untuk fungsi kognitif, bahkan berpotensi membantu dalam menghadapi tantangan memori yang sering muncul seiring bertambahnya usia. Bayangkan jika ingatan bapak dan ibu menjadi lebih tajam, tidak lagi mudah lupa menaruh kacamata atau kunci motor. Ini tentu akan sangat meningkatkan kualitas hidup. Lalu, bagaimana cara mengkonsumsi Visio ini agar manfaatnya maksimal? Jangan khawatir, sangat mudah. Bapak dan ibu bisa memulai dengan 1 sendok teh setiap pagi. Rasanya mungkin sedikit unik bagi yang belum terbiasa, tapi lama-kelamaan akan terbiasa. Bapak dan ibu bisa meminumnya langsung, mencampurkannya ke dalam secangkir teh hangat atau kopi pagi, atau bahkan menambahkannya ke bubur, smoothie, atau sup. Kuncinya adalah konsisten. Jangan berharap perubahan drastis dalam semalam, meskipun banyak yang merasakan perbedaan energi dalam hitungan hari. Ingat, tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan memperbaiki diri. Dengan konsumsi rutin, manfaatnya akan terasa secara bertahap dan berkelanjutan. Pilihlah Visio yang berkualitas baik, biasanya tertera label cold pressed atau virgin, untuk memastikan kemurnian dan kandungan nutrisi yang optimal. Hindari minyak kelapa biasa yang sudah diproses dengan pemanasan tinggi, karena kandungan nutrisinya sudah banyak yang hilang. Bayangkan Ibu Fatimah di desa sebelah. Dulu beliau sering mengeluh mudah lelah, lutut sering nyeri setiap kali hendak sholat, dan kadang lupa menaruh kunci atau bahkan nama cucunya. Beliau merasa seolah-olah tubuhnya semakin menua dengan cepat. Setelah rutin mengonsumsi 1 sendok teh Visio setiap pagi dicampur ke dalam teh hangatnya yang manis, perlahan tapi pasti, beliau merasakan perbedaannya. Dalam beberapa hari, energinya lebih stabil, rasa pegal di badan berkurang, dan yang paling membuatnya senang, ingatan beliau jadi lebih tajam. Beliau bahkan bisa menghafal resep kue-kue lama yang sudah hampir terlupakan, dan lebih aktif mengikuti kegiatan pengajian di kampung. Beliau mengatakan merasa 10 tahun lebih muda dari usianya. Ini adalah bukti nyata bahwa dengan konsistensi dan pemahaman yang tepat, minyak kuno ini bisa memberikan dampak yang sangat positif. Tentu Visio ini sangat luar biasa, tapi khasiatnya akan semakin maksimal jika didukung dengan kebiasaan lain yang tak kalah penting. Salah satunya adalah memastikan tubuh kita terhidrasi dengan baik. Seringkali rasa lelah, sakit kepala, atau bahkan pusing yang kita alami itu bukan karena kurang makan, tapi justru karena kurang minum air putih yang cukup. Tubuh kita, khususnya di usia senja, cenderung kurang peka terhadap rasa haus. Sinyal haus yang dulu kuat di masa muda, kini mungkin meredup, sehingga kita tidak merasa perlu minum sampai tubuh benar-benar dehidrasi. Padahal, air adalah pelarut kehidupan. Air membantu melancarkan peredaran darah, membawa nutrisi dari makanan yang kita konsumsi, termasuk manfaat dari Visio, ke seluruh sel tubuh, dan membuang racun atau limbah metabolisme yang tidak dibutuhkan. Bayangkan jika aliran sungai tersumbat, maka seluruh ekosistem di sekitarnya akan terganggu. Begitu pula dengan tubuh kita. Dehidrasi bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang sering disalahartikan sebagai bagian dari proses penuaan. Misalnya, sembelit, kulit kering dan kusam, sendi kaku, energi menurun drastis, hingga masalah kognitif seperti sulit konsentrasi dan kebingungan ringan. Mengapa ini penting di usia senja? Karena seiring bertambahnya usia, komposisi tubuh kita berubah. Proporsi air dalam tubuh cenderung menurun, dan ginjal juga mungkin tidak seefisien dulu dalam mengatur cairan. Oleh karena itu, kebutuhan akan asupan air yang konsisten justru semakin penting. Berapa banyak air yang harus kita minum? Tidak ada patokan yang baku untuk semua orang, karena tergantung pada aktivitas fisik, cuaca, dan kondisi kesehatan individu. Namun, sebagai patokan umum, usahakan minum 8 gelas air putih ukuran sedang setiap hari. Ini bisa dibagi-bagi sepanjang hari, jangan menunggu haus baru minum.
Jadikan kebiasaan untuk selalu menyediakan air minum di dekat Bapak dan Ibu, baik di meja samping tempat tidur, di meja makan, atau saat bepergian. Bapak dan Ibu bisa minum segelas air segera setelah bangun tidur, segelas sebelum dan sesudah makan, serta di sela-sela aktivitas. Jika Bapak dan Ibu merasa bosan dengan air putih biasa, bisa menambahkan irisan lemon, mentimun, atau daun mint untuk memberikan rasa segar alami tanpa tambahan gula yang tidak sehat. Hindari minuman manis kemasan, soda, atau terlalu banyak kopi dan teh berkafein tinggi, karena justru bisa memicu dehidrasi. Dengan menjaga hidrasi yang baik, tubuh Bapak dan Ibu akan bekerja lebih optimal, energi akan terjaga, pencernaan lebih lancar, dan manfaat dari VCO pun dapat terserap dengan maksimal. Ini adalah langkah sederhana yang dampaknya sangat besar. Dengan tubuh yang terhidrasi baik dan asupan nutrisi dari VCO, kita sudah membangun fondasi yang kuat. Namun, ada satu pilar lagi yang sering terabaikan, padahal dampaknya sangat besar bagi kekuatan otot, kelincahan sendi, dan bahkan suasana hati kita, kualitas gerakan atau olahraga ringan yang teratur. Saya tahu mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu berpikir, di usia segini mana bisa olahraga berat-berat lagi. Tentu saja tidak. Kita tidak bicara tentang lari maraton atau angkat beban yang berat. Yang kita maksud adalah gerakan yang konsisten, sesuai kemampuan, dan menyenangkan. Gerakan ringan yang teratur adalah kunci untuk mencegah otot menyusut, sendi kaku, dan menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah jatuh. Mengapa gerakan itu penting? Seiring bertambahnya usia, kita cenderung kehilangan massa otot secara alami, sebuah kondisi yang disebut sarkopenia. Kehilangan otot ini tidak hanya membuat kita terlihat lebih lemah, tapi juga mengurangi metabolisme tubuh dan membuat aktivitas sehari-hari seperti berdiri dari kursi, berjalan, atau mengangkat barang terasa lebih sulit. Gerakan ringan yang teratur, seperti berjalan kaki, tai chi, atau yoga ringan, dapat membantu mempertahankan massa otot yang ada, bahkan membangun sedikit massa otot baru. Bayangkan jika Bapak dan Ibu bisa berjalan lebih jauh tanpa cepat lelah, naik, turun tangga dengan lebih nyaman, atau mengangkat cucu tanpa merasa pegal di punggung. Ini adalah kebebasan yang sangat berharga. Gerakan juga sangat penting untuk kesehatan sendi. Sendi kita seperti engsel pintu. Jika tidak sering digerakkan, ia akan berkarat dan kaku. Gerakan membantu melumasi sendi, mengurangi rasa nyeri dan kekakuan yang sering muncul di lutut, pinggul, atau bahu. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki masalah nyeri sendi, mungkin terasa kontradiktif untuk bergerak. Tapi justru dengan bergerak secara lembut dan teratur, aliran darah ke sendi akan meningkat, membawa nutrisi dan membuang sisa peradangan, sehingga rasa nyeri bisa berkurang secara bertahap. Mulailah dengan jalan kaki santai setiap pagi atau sore selama 15-30 menit. Tidak perlu terburu-buru, nikmati pemandangan, hirup udara segar. Jika cuaca tidak memungkinkan, Bapak dan Ibu bisa melakukan peregangan ringan atau senam di dalam rumah. Ada banyak video senam lansia yang bisa diikuti di internet. Kuncinya adalah konsisten setiap hari, sekecil apapun gerakannya. Tubuh kita diciptakan untuk bergerak, bukan untuk diam saja. Gerakan juga melepaskan hormon kebahagiaan yang bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood. Lalu, berbicara tentang makanan. Selain VCO yang sudah kita bahas, penting sekali untuk memperhatikan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh secara keseluruhan. Kita harus mulai menerapkan pola makan mindful, yaitu makan dengan penuh kesadaran. Artinya, tidak hanya sekadar makan untuk kenyang, tetapi memilih makanan yang benar-benar bernutrisi dan dibutuhkan oleh tubuh kita di usia senja. Banyak dari kita yang terbiasa makan apa saja yang ada, atau mengikuti kebiasaan makan yang sudah puluhan tahun, padahal kebutuhan nutrisi tubuh di usia ini sudah banyak berubah. Pilihlah makanan utuh yang tidak banyak diproses, seperti sayuran hijau, buah-buahan segar, biji-bijian utuh seperti nasi merah atau jagung, serta protein tanpa lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, atau tahu tempe. Sayuran dan buah-buahan kaya akan serat dan antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, sementara seratnya sangat penting untuk melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit, masalah yang sering dialami di usia senja. Protein sangat vital untuk menjaga massa otot yang sudah kita bahas tadi. Tanpa protein yang cukup,
usaha kita dalam bergerak mungkin tidak akan maksimal hasilnya. Hindari makanan olahan yang tinggi gula, garam, dan lemak tidak sehat. Makanan seperti kue-kue manis, minuman kemasan bersoda, atau gorengan berlebihan bisa memicu peradangan dalam tubuh, mempercepat proses penuaan, dan membebani organ-organ seperti jantung dan ginjal. Alih-alih makan gorengan, coba olah makanan dengan cara dikukus, direbus, atau dipanggang. Ganti camilan tidak sehat dengan buah-buahan segar atau segenggam kacang-kacangan. Makanlah perlahan, nikmati setiap suapan, dan dengarkan sinyal kenyang dari tubuh. Jangan terburu-buru dan jangan makan berlebihan. Ingat, makanan adalah obat dan nutrisi, bukan sekadar pengisi perut. Dengan pola makan mindful, tubuh Bapak dan Ibu akan mendapatkan semua bahan bakar yang dibutuhkan untuk berfungsi optimal, sehingga manfaat dari VCO dan kebiasaan baik lainnya bisa terwujud sepenuhnya. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan yang prima di usia emas. Dengan tubuh yang terhidrasi baik, bergerak aktif setiap hari, dan asupan makanan yang sehat yang kita pilih dengan mindful, kita sudah membangun fondasi yang kuat untuk vitalitas yang lebih baik. Namun, ada satu pilar lagi yang sering terabaikan, padahal dampaknya sangat besar bagi tubuh dan pikiran kita, kualitas tidur. Banyak dari kita yang menganggap tidur hanyalah waktu untuk istirahat, atau bahkan ada yang merasa usia segini memang susah tidur. Padahal tidur yang berkualitas adalah waktu bagi tubuh untuk melakukan perbaikan besar-besaran, mengisi ulang energi, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan bahkan mengkonsolidasi memori. Bayangkan tubuh kita seperti ponsel yang perlu diisi ulang dayanya setiap malam. Jika pengisiannya tidak penuh atau sering terganggu, maka kinerja ponsel di siang hari pun akan menurun. Begitu pula dengan tubuh kita. Saat kita tidur nyenyak, tubuh memproduksi hormon pertumbuhan yang membantu memperbaiki sel-sel yang rusak. Otot-otot yang tegang akan mengendur, dan otak kita akan menyortir, serta menyimpan informasi penting yang kita dapatkan sepanjang hari. Itulah mengapa setelah tidur yang cukup, kita sering merasa segar, pikiran lebih jernih, dan daya ingat terasa lebih baik. Kurang tidur kronis tidak hanya membuat kita merasa lelah dan lesu, tapi juga bisa memicu peradangan, menurunkan daya tahan tubuh, meningkatkan risiko berbagai penyakit, dan bahkan memperburuk masalah kognitif. Jadi bagaimana cara meningkatkan kualitas tidur di usia senja? Pertama, usahakan untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Ini membantu mengatur jam biologis tubuh Bapak dan Ibu. Kedua, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Kamar gelap, tenang, dan sejuk. Hindari cahaya biru dari layar ponsel, tablet, atau televisi setidaknya 1 jam sebelum tidur. Cahaya ini bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kita tidur. Ketiga, hindari kafein dan alkohol di sore atau malam hari. Meskipun alkohol mungkin terasa membuat ngantuk di awal, namun ia justru mengganggu siklus tidur yang dalam. Keempat, lakukan ritual relaksasi sebelum tidur, seperti membaca buku, mendengarkan musik lembut, mandi air hangat, atau melakukan peregangan ringan. Hindari memikirkan masalah atau pekerjaan sebelum tidur. Jika Bapak dan Ibu masih kesulitan tidur, teknik pernapasan dalam atau meditasi singkat bisa sangat membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Ingat, tidur yang berkualitas bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar untuk kesehatan fisik dan mental yang prima. Dan terakhir, namun tidak kalah pentingnya, adalah mengelola stres. Dalam kehidupan ini, masalah dan tantangan akan selalu ada di usia berapapun kita. Namun, bagaimana kita merespons stres itulah yang akan sangat menentukan kesehatan mental dan fisik kita. Stres yang berkepanjangan dapat memicu peradangan dalam tubuh, melemahkan sistem kekebalan, memperburuk masalah pencernaan, dan bahkan memengaruhi fungsi otak. Mungkin Bapak dan Ibu merasa cemas akan kondisi kesehatan, khawatir akan masa depan anak cucu, atau menghadapi kesepian. Ini semua
adalah bentuk stres yang perlu kita kelola dengan bijak. Bagaimana cara mengelola stres? Pertama, kenali apa yang menjadi pemicu stres Bapak dan Ibu. Setelah itu, carilah cara yang sehat untuk mengatasinya. Beberapa cara yang efektif antara lain adalah meluangkan waktu untuk hobi yang menyenangkan, seperti berkebun, melukis, merajut, atau memancing. Lakukan aktivitas yang membuat hati gembira dan pikiran tenang. Kedua, luangkan waktu untuk bersosialisasi dengan keluarga, teman, atau tetangga. Jangan memendam masalah sendirian. Bercerita dan berbagi bisa sangat melegakan. Ikut kegiatan komunitas di lingkungan sekitar juga bisa menjadi cara yang baik untuk membangun hubungan sosial dan merasa lebih terhubung. Ketiga, teknik pernapasan dalam dan meditasi. Hanya dengan meluangkan 5-10 menit setiap hari untuk duduk tenang, menarik napas dalam-dalam, dan memfokuskan pikiran pada napas, Bapak dan Ibu bisa merasakan ketenangan yang luar biasa. Ini melatih pikiran untuk tidak terjebak dalam lingkaran pikiran negatif. Keempat, bersyukurlah. Fokus pada hal-hal baik dalam hidup Bapak dan Ibu. Sekecil apapun itu, rasa syukur dapat mengubah perspektif kita dan mengurangi tekanan stres. Ingatlah, mengelola stres adalah bagian penting dari menjaga kesehatan secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan mendukung semua upaya lain yang sudah kita bahas untuk mencapai vitalitas di usia senja. Kita telah membahas bagaimana VCO yang kaya manfaat bisa menjadi sahabat kita dalam menjaga vitalitas dan kejernihan pikiran, didukung oleh kebiasaan sederhana namun sangat powerful seperti menjaga asupan cairan yang cukup, bergerak aktif setiap hari untuk menjaga kekuatan dan kelenturan, memilih makanan yang bernutrisi untuk tubuh kita, memastikan tidur berkualitas yang memulihkan, serta mengelola stres dengan bijaksana. Setiap langkah ini adalah investasi yang sangat berharga untuk masa tua yang lebih berkualitas, lebih bersemangat, dan penuh kebahagiaan. Tidak ada satupun dari kebiasaan ini yang rumit atau membutuhkan biaya mahal. Semua ini adalah pilihan gaya hidup yang bisa Bapak dan Ibu terapkan mulai hari ini. Ingatlah, Bapak dan Ibu sekalian, perubahan besar seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Mungkin Bapak dan Ibu tidak akan langsung merasakan perbedaan 20 tahun dalam satu minggu. Karena itu adalah judul yang kami pilih untuk menarik perhatian. Namun, Bapak dan Ibu akan merasakan perbedaan signifikan pada energi, tidur, dan kejernihan pikiran dalam waktu yang relatif singkat jika konsisten menjalankannya. Setiap teguk VCO yang Bapak dan Ibu minum, setiap gelas air putih yang Bapak dan Ibu habiskan, setiap langkah yang Bapak dan Ibu ayunkan saat berjalan, setiap pilihan makanan sehat yang Bapak dan Ibu ambil, bahkan setiap tarikan napas dalam saat Bapak dan Ibu mencoba menenangkan diri, semuanya adalah bagian dari perjalanan panjang menuju vitalitas yang lebih baik. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Tubuh kita adalah anugerah yang luar biasa, dan merawatnya adalah bentuk syukur tertinggi atas berkah hidup yang telah diberikan. Saya sangat ingin mendengar pengalaman Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu sudah mencoba VCO atau kebiasaan lain yang saya sebutkan dalam video ini? Bagaimana rasanya? Adakah perubahan positif yang Bapak dan Ibu alami? Bagikan cerita dan pengalaman Bapak dan Ibu di kolom komentar di bawah ini. Pengalaman Bapak dan Ibu sekecil apapun itu bisa menjadi inspirasi yang sangat berharga bagi banyak orang lain di luar sana yang mungkin sedang mencari jalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya di usia senja. Mari kita saling mendukung dan memotivasi satu sama lain. Saya Bapak dan jika video ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, jika informasi yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan dan semangat baru, mohon berikan jempol atau like untuk video ini sebagai bentuk dukungan. Dan jangan lupa untuk berlangganan atau subscribe ke channel ini. Dengan begitu, Bapak dan Ibu tidak akan ketinggalan video-video berikutnya yang akan terus saya sajikan, penuh dengan informasi dan tips praktis yang sederhana, namun sangat impactful untuk membantu Bapak dan Ibu menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermakna di usia emas ini. Ingat selalu,
Usia hanyalah angka yang tertera di kartu identitas. Yang terpenting adalah semangat yang membara di dalam diri dan bagaimana kita memilih untuk menjalani setiap hari yang diberikan. Bapa dan ibu berhak menikmati setiap momen dengan penuh vitalitas, kebahagiaan, dan kemandirian. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan emas untuk menjadi versi terbaik dari diri bapa dan ibu, untuk tetap aktif, tetap ceria, dan terus belajar hal-hal baru. Tetap semangat, tetap sehat, dan jalani hidup terbaik di setiap usia yang Tuhan berikan.